wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Rinda Astuti NIM 140141852, 2. Istiqomah Vitasari NIM 140141856, dan 3. Selvina Pakage NIM 140141844. Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, kita di sini akan belajar 3 poin, yaitu sekolah dan guru lain sebagai sumber belajar. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Poin pertama, sekolah dan guru lain sebagai sumber belajar. Nah, salah satu prinsip PKR adalah memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Dalam memanfaatkan sumber belajar secara optimal ini perlu adanya satu, kerjasama. Kerjasama diarahkan kepada kerjasama antara kepala sekolah dan guru. Kemudian kerjasama antar sekolah, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, dan kerjasama dengan ketua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ketua cabang dinas pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, membangun iklim kerjasama. Ada beberapa hal yang dapat kita gunakan untuk membangun kerjasama dengan pihak lain, antara lain 1. Mengumpulkan data statistik dan sumber informasi. Guru perlu memiliki data statistik sederhana, terutama data sekolah, misalnya jumlah murid yang mengulang kelas, jumlah murid yang berhenti sekolah, dan jumlah murid yang melanjutkan sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan negosiasi atau perundingan. Nah, dalam melakukan negosiasi ini, tumbuhkanlah kesan bahwa mereka tidak hanya membantu kita, tetapi mereka memiliki peranan penting. Apabila tidak ada mereka, maka sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian, memberikan peranan nyata. Nah, masyarakat perlu diberikan peranan nyata, seperti menjadi tutor, menjadi narasumber di bidang lain. Kemudian, memberikan tanda penghargaan. Nah, masyarakat perlu diberikan tanda penghargaan atas jasa yang telah diberikan ke sekolah. Yang terakhir, melaporkan keadaan sekolah. Nah, pada saat tertentu, guru atau sekolah dapat melaporkan kepada kepala desa atau masyarakat tentang keadaan sekolah. Kemudian, yang ketiga, melakukan kerjasama dengan sekolah dan guru lain. Bagaimana cara memanfaatkan sesama guru dari satu sekolah sebagai sumber belajar? Nah, apabila kita jadi guru dan mengalami kesulitan tentang materi tersebut, maka kita bisa meminta bantuan kepada guru yang lebih memahami tentang materi itu. Bagaimana caranya? Kemukakan masalah yang Anda hadapi, kemudian menemukan alternatif pemecahan masalah, berupa bisa membahas bersama tentang materi itu, kemudian meminjam buku atau alat peraga, meminta teman itu mengajar di kelas kita dan kita mengajar di kelas teman kita itu. Kemudian, bagaimana cara memanfaatkan guru dari sekolah lain? Nah, kerjasama antar sekolah itu merupakan faktor yang sangat penting. Jadi, untuk kepentingan berikut: 1. Berdiskusi dan tukar pengalaman untuk mengatasi berbagai kesulitan mengajar. Kemudian untuk membangun pusat sumber belajar. Yang ketiga, mengadakan kegiatan bersama. Dan 4, saling membantu dalam mengajar. Nah, yang terus bagaimana ya cara memanfaatkan teman guru dalam KKG? Yang perlu kita perhatikan apabila kita meminta bantuan kepada teman anggota KKG, 1, kita harus sudah mempersiapkan apa kesulitan yang kita hadapi. Jadi saat kita berdiskusi, kita sudah tahu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian kita tidak perlu khawatir atau malu apabila kita guru yang tidak mampu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Istiqomah Vitasari.
Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilakukan. Lingkungan yang dapat disebut sebagai sumber belajar adalah tempat atau ruangan yang dapat mempengaruhi siswa. Tempat atau ruangan ada yang dirancang secara khusus untuk tujuan pengajaran dan ada yang tidak dirancang khusus untuk tujuan pengajaran. Contoh dari tempat yang dirancang khusus untuk tujuan pengajaran yaitu ada gedung sekolah, ada laboratorium, ada perpustakaan dan lain sebagainya. Dan tempat yang tidak dirancang khusus tetapi dapat digunakan sebagai sumber belajar, contohnya ada museum, ada peninggalan sejarah, ada tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar ada lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Lingkungan alam atau disebut dengan lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang bersifat alamiah. Misalnya sumber daya alam, ada air, batu-batuan, udara, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk flora dan fauna. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar yaitu misalnya mengajarkan anak tentang adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar, lalu mengenalkan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, lalu mengenalkan mata pencaharian yang ada di masyarakat anak tersebut. Selanjutnya mengenalkan agama yang dianut oleh masyarakat di sekitar anak tersebut. Jadi untuk membelajarkan lingkungan sosial ini, kita bisa mulai dengan lingkungan yang terdekat oleh anak. Selanjutnya, lingkungan budaya atau lingkungan buatan. Lingkungan budaya atau lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan-tujuan tertentu. Lingkungan buatan ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Contoh dari lingkungan budaya ini yaitu taman rekreasi. Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar adalah yang pertama, peserta didik dapat melihat langsung benda-benda yang pernah diajarkan di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan dan menerapkan konsep atau teori yang pernah dipelajari di sekolah dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengajarkan peserta didik untuk menyayangi lingkungan sekitar. Baik, saya Selvina Pakage, NIM 14014184444 akan melanjutkan yang berikut yaitu bagian D, menciptakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Untuk menunjang proses pembelajaran mandiri, perlu adanya suatu suasana yang mendorong murid dan guru untuk memanfaatkan bahan dan perlengkapan yang ada. Suasana tersebut adalah adanya persiapan alat, bahan, sumber belajar, dan terciptanya lingkungan belajar untuk menunjang proses mandiri. Terima kasih untuk Bu Sumilah dan teman-teman semua yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 memohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi di WhatsApp group. Semangat dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.